Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan memaparkan terkait jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dari saya Dewi Angreni Puspitasari dari SD Islam merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Berikut ini beberapa kegiatan pendidikan calon guru penggerak yang tentunya dilaksanakan dari tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan 2 November 2023. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 1 telah selesai. Pada minggu ini, calon guru penggerak mulai dengan materi baru pada modul 2.1, memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sistem pembelajaran masih sama menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Merdeka yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan tentunya terakhir ditutup dengan aksi nyata. Model refleksi. Jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model 4C yang dikembangkan oleh Richard, Koch, dan Morrison di tahun 2011, di mana 4C merupakan yang pertama, connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Yang kedua, challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini? Yang ketiga, konsep. Ceritakan konsep-konsep utama dan penting yang Anda pelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Change, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Yang pertama adalah connection, keterkaitan materi yang didapat dengan peran calon guru penggerak. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 2 ini diawali pretest. Jadi pada hari berikutnya kami mempelajari modul 2.1, memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan alur penugasan merdeka yang tersedia di LMS. Sebagaimana yang diungkapkan Tomlinson, pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar. Untuk implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki strategi yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang kedua adalah challenge, ide, materi, atau pendapat narasumber yang berbeda dengan praktik selama ini. Sejauh saya belajar modul pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa hal positif yang lahir dari penerapannya yang ternyata berbeda dengan praktik saya selama ini. Hal-hal tersebut antara lain yang pertama, setiap orang di kelas akan dihargai, akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas tersebut akan saling menghargai. Yang ketiga, setiap murid akan merasa aman dan nyaman. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. Yang kelima, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan guru dan murid. Yang keenam, adanya keadilan dalam bentuk nyata atau setiap murid diakomodir dengan baik. Yang ketujuh atau yang terakhir, guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Yang ketiga adalah konsep. Konsep-konsep penting yang dipelajari untuk kedepannya sebagai guru penggerak. Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam ke depannya sebagai kehidupan saya dan juga bagi kebaikan murid saya, yaitu yang pertama berpusat pada siswa. Artinya pembelajaran direncanakan dengan cermat dan strategis dengan berdasar pada upaya memahami siswa secara utuh. Yang kedua berpusat pada kurikulum. Pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan kreativitas dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi strategi diferensiasi konten, proses, dan produk yang diberadakan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap individu.
Yang terakhir adalah penilaian berjenjang atau tier assessment, artinya guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. Yang terakhir adalah change, perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini, yaitu setelah berproses mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi selama 2 minggu, saya merasa perlu melakukan perubahan dan perbaikan dari diri saya untuk kemudian saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Saya merefleksi diri saya bahwa selama ini saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar setiap murid saya. Jika ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka ini yang menjadi tolak ukur saya agar saya lebih mengenal murid saya berdasarkan kebutuhan belajarnya, agar mereka merasa aman dan nyaman belajar, sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam pembelajaran juga demi terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Berikut saya lampirkan tentunya dokumentasi kegiatan saya pada proses pembelajaran di modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sekian pemaparan saya terkait jurnal refleksi demi mingguan untuk modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu hebat semua. Dari saya Dewi Anggreni Puspitasari, SD Islam, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua.